Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita ke topik yang akan kita bahas kali ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebagian dari kalian mungkin udah tahu bakal kayak gimana sih yang akan kita bahas sekarang ini. Sebagian dari kalian juga mungkin udah tahu apa itu sistem persamaan, apa itu persamaan linear, dan juga mungkin ada juga yang udah tahu bagaimana cara solving atau menyelesaikan sistem persamaan linear. Oke, saya kasih contoh persamaan. Yang pertama, 2xy sama dengan x kuadrat plus y min 4 adalah suatu persamaan di mana terdapat dua variabel, yaitu variabel x sama y, dan solusinya berbentuk seperti ini, selayaknya poin dalam koordinat dua dimensi x, y. Ya, jadi kalau seandainya kalian merasa x1, y-nya 3 adalah jawaban dari ini, berarti salah satu solusinya, ya, itu kalau seandainya ada banyak solusinya, yaitu 1,3. Kalau kalian merasa 0,7 adalah suatu solusi, ya berarti solusinya 0,7 dan lain-lain. Oke. Nah, yang kedua adalah persamaan yang terdiri dari satu variabel, yaitu x doang, beda sama yang tadi. Yang tadi kan ada y-nya. Jadi bentuknya ya x, y. Kalau satu variabel langsung aja. Kalau kalian merasa x-nya 7, ya udah berarti 7 jawabannya. X sama dengan 7 adalah jawabannya. Oke, sekarang kita akan bahas dari sesuai judulnya, sistem persamaan linear. Kita akan mulai dari apa itu persamaan linear. Di video sebelumnya juga sempat kita udah bahas apa itu persamaan linear. Yang dimaksud persamaan linear itu adalah suatu persamaan apabila bentuknya bisa dapat dibuat menjadi seperti ini nih. A1x1 plus A2x2 plus A3x3 terus sampai A ke N, X N nggak tahu sampai berapa, tergantung persamaan tersebut. Di mana A1, A2, dan seterusnya adalah koefisien dari variabel tersebut, biasanya adalah bilangan real. Jadi intinya kalau kalian lihat, ya, semua variabelnya pangkatnya 1, jadi nggak ada nih x1 kuadrat atau akar x2 dan lain-lain. Dan nyatanya, yang kita udah bahas di video sebelumnya, persamaan garis juga adalah suatu persamaan linear dua variabel, ya. Jadi persamaan garis yang kita udah bahas adalah juga persamaan linear dua variabel. Contoh kayak gini nih. 2x plus y sama dengan 5. Ini adalah persamaan linear dua variabel. Oke. Nah, contoh bisa juga kayak 2x min y tambah z sama dengan 10. Ini adalah persamaan linear tiga variabel. Nah, misalkan 2 akar x plus y min z sama dengan 4, ini bukan persamaan linear. Karena walaupun y sama z-nya pangkat 1, tapi si x-nya itu adalah bentuknya akar x. Jelas beda dari definisi apa yang dimaksud persamaan linear. Ya kan, nggak ada variabel yang pangkatnya aneh-aneh, cuma pangkat 1 semua. Ini akar x jelas bukan x pangkat 1. Oke, jadi ini bukan persamaan linear. Jadi ini namanya persamaan tiga variabel aja, bukan persamaan linear. Sedangkan yang ini adalah persamaan linear tiga variabel, ini persamaan linear dua variabel. Seperti yang kita udah tahu, apabila kita mempunyai persamaan linear dua variabel, maka kita akan mendapatkan suatu bentuk garis dari persamaan tersebut. Nah, next, kita akan bahas yang disebut sistem persamaan. Karena judul kita kan sistem persamaan linear. Kita udah bahas persamaan linear. Dan lalu sistem persamaan apa maksudnya? Oke, sistem persamaan adalah sekumpulan persamaan yang biasanya dicari suatu solusi yang sama pada masing-masing persamaan tersebut. Oke, di sini saya punya contoh dua persamaan. Persamaan pertama, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Dan persamaan kedua, yang udah kelihatan jelas adalah persamaan linear, 3x min 4y sama dengan 0. Oke, jadi namanya sistem persamaan jelas terdiri dari persamaan-persamaan, lebih dari satu persamaan. Bisa juga ada 5 persamaan,
bisa juga ada 10 persamaan, ya tergantung dari sistem persamaan kalian. Seperti yang contoh saya punya ini adalah sistem persamaan yang terdiri dari dua variabel, X sama Y, dan terdapat dua persamaan. Oke, kalau kita lihat persamaan pertama, bentuk solusinya adalah X, Y, sama kayak persamaan kedua. Nah, dengan menerka-nerka aja, kalian mungkin udah punya feeling bahwa kalau X-nya 0, Y-nya 5, cocok sama persamaan pertama, ya kan? 0 kuadrat tambah 5 kuadrat, 25. Oleh karena itu, 0,5 adalah salah satu anggota dari himpunan penyelesaian yang pertama. Ya, kalian juga bisa tahu kalau 5,0 juga membuat persamaan jadi benar. Jadi 5,0 juga bagian dari himpunan penyelesaian pertama. Min 5,0 juga, 3,4 juga kalian boleh coba cek akan membuat persamaan ini jadi benar. 3 kuadrat plus 4 kuadrat, min 4,3 dan seterusnya. Oke, ada banyak banget lah. Nggak mungkin saya akan tuliskan semua bagian dari himpunan penyelesaian yang pertama. Sedangkan pada persamaan kedua, ya, kalian juga ada punya feeling kalau 0,0 jadi benar kan? Kalau X-nya 0, Y-nya 0, benar jadi 0. Kalau X-nya 8, Y-nya 6, kalian boleh coba cek juga benar akan membuat persamaan menjadi valid. Kalau X-nya 1, Y-nya 3/4 juga kalian boleh coba cek. Kalian input X-nya 1, Y-nya 3/4 jadinya 0, dan seterusnya. Nah, to the point aja, jadi kalau sistem persamaan, kita tuh mau ngapain sih sama sistem persamaan ini? Maksudnya, menyelesaikan sistem persamaan apa sih? Maksudnya adalah, sesuai judulnya ini, mencari solusi yang sama pada masing-masing persamaan tersebut. Ya, jadi dari semua banyaknya himpunan penyelesaian satu dan yang kedua, ada nggak sih yang sama? Kalau ada, itu adalah solusi dari sistem persamaan ini. Ya, jadi kalau dari penyelesaian saya, kalau dari contoh saya, yang dimaksud dari solusi dari sistem persamaan adalah suatu himpunan di mana irisan dari himpunan penyelesaian masing-masing persamaan tersebut. Karena saya cuma ada dua, berarti solusi sistem persamaan atau jawaban dari sistem ini adalah irisan dari himpunan penyelesaian satu dan himpunan penyelesaian yang kedua. Oke. Nah, biar nggak lama, saya langsung kasih aja jawaban kalian bahwa jawabannya adalah 4,3 dan juga min 4, min 3. Ya, kalian boleh coba cek 4,3 pasti akan membuat persamaan 1 jadi benar dan 2 jadi benar. Lalu min 4, min 3 juga akan membuat persamaan 1 jadi benar kalau kalian input, dan kedua juga jadi benar. Dan kedua-duanya juga ada di dalam himpunan penyelesaian ini. Nah, seandainya kalau kalian berpikir, masa sih dari segini banyaknya cuma ada 2 doang yang sama? Jawabannya iya, dan memang faktanya ada metode penyelesaiannya, cuma kita nggak akan bahas di video kali ini. Agar lebih jelasnya, saya akan coba menggambarkan grafik dari persamaan ke-1 maupun kedua. Oke, persamaan ke-1 kurang lebih gambarnya bakal kayak gini. Ya kan? Tadi X, Y-nya 0,5, 5,0. Ya. Kurang lebih titik-titik himpunan penyelesaian dilewatin oleh gambar ini menjadi lingkaran. Lalu, persamaan kedua kalau kita input, kalau kita gambarin, kurang lebih gambarnya jadi garis seperti yang kita udah tahu. Oke, garisnya warna biru ini. Oke, kita bisa lihat titik pertama adalah titik yang di sini nih. Yaitu titik 4,3 dan juga titik yang ini min 4, min 3. Oke, jadi bisa kita lihat bahwa solusi dari sistem persamaan tersebut hanya ada 2. Dan juga apabila kita plot gambarnya, titik potong antar 2 grafik tersebut cuma ada 2.
ya, kalau seandainya kalian mempunyai sistem persamaan dan kalian plot gambarnya, dan rupanya tidak ada suatu titik potong antar kedua gambar tersebut atau antar semua persamaan tersebut, maka ya memang tidak ada solusi dari sistem persamaan tersebut. Oke? Saya harap ini cukup jelas. Kita balik lagi. Kita udah bahas apa itu sistem persamaan, kita udah tahu apa persamaan linear. Jadi mungkin teman-teman juga pastinya udah tahu dong apa sih yang kita omongin kali ini, yaitu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear berarti ya suatu sistem persamaan di mana persamaan tersebut adalah semuanya persamaan linear. Seperti contoh yang pertama, terdapat dua persamaan dan dua-duanya adalah persamaan linear dua variabel. Nah, jadi ini dinamakan sistem persamaan linear atau biasa orang singkat jadi SPL, dua variabel. Nah, contoh yang kedua, kalau kalian lihat, terdapat tiga variabel. Jadi, kita bisa bilang bahwa ini adalah sistem persamaan linear tiga variabel atau SPLTV. Ya. Nah, berikutnya, ini adalah contoh sistem persamaan 5 variabel. Jadi, ada 5 variabel nih. Nah, ini disebut sistem persamaan ya 5 variabel. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah kita akan mencoba mencari solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, kita akan membahas cara menyelesaikan sistem persamaan model kayak gini. Ya, 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya. Mungkin kita akan bahas di video-video berikutnya. Oke, kita akan mulai dari yang terlihat lebih mudah dulu, yaitu 2 variabel aja.